warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firahmatika Ramadhani Chun Patangkuman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Terima kasih kepada Pak Suwito selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-7 yang berjudul Tantangan dan Peluang dalam Keuangan serta Perbankan Syariah di Indonesia. Jadi, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia adalah bagian dari sistem keuangan yang menjalankan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, bunga, larangan gharar, ketidakpastian berlebihan, dan penekanan pada keadilan dan bagi hasil dalam produk dan praktiknya. Perkembangan sektor ini dipengaruhi oleh faktor religius, ekonomi, regulitas, dan teknologi. Secara ringkas, ada 3 dimensi penting yang menjelaskan mengapa perbankan syariah berkembang pesat tetapi juga menghadapi tantangan. Yang pertama, pemerintah pasar besar. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia sehingga potensi permintaan produk keuangan halal sangat besar. Yang kedua, konteks regulatif dan kebijakan publik, di mana pemerintah dan regulator mulai mengakomodasi dan mendorong ekosistem keuangan syariah melalui kebijakan, fatwa, dan master plan nasional. Yang ketiga, inovasi dan digitalisasi. Adanya fintech syariah, digital banking, dan model pembiayaan baru yang mengurangi biaya akses dan memperluas inklusi keuangan. Yang ketiga, dampak kombinasi. Ketiga dimensi ini terlihat pada peningkatan jumlah lembaga syariah, bank, asuransi, takaful, pasar modal syariah seperti sukuk, munculnya produk baru, dan gerakan konsolidasi untuk menciptakan skala yang lebih besar. Namun, transformasi ini menuntut solusi terhadap masalah klasik, literasi SDM, infrastruktur, dan tantangan baru, kepatuhan digital, harmonisasi fatwa. Referensi latar, overview, regulator, dan master plan ekonomi syariah, OJK portal, ditambah dengan sejarah perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat sebagai proses bertahap. Inisiasi ide di tahun 1980-an, pendirian Bank Pionir awal tahun 1990-an, pengakuan regulatif dan ekspansi di tahun 1990-an sampai 2000-an, hingga konsolidasi dan percepatan modernisasi di tahun 2010-an sampai sekarang. Yang pertama, akar gagasan dan uji coba di tahun 1980-an sampai akhir 1980-an. Diskusi tentang perlunya perbankan berbasis prinsip Islam bermula sejak dekade tahun 1980-an, melibatkan ulama, cendekiawan, dan praktisi ekonomi. Sebelum bank syariah komersial berdiri, ada praktik mikro dan komunitas yang mengadopsi prinsip syariah, mis koperasi syariah, unit pengelolaan zakat, dan program mikro di kampus. OJK portal. Yang kedua, Bank Muamalat. Tonggak awal di tahun 1991 sampai 1992, pendiriannya PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI secara formal didirikan pada tanggal 1 November 1991. Akta pendiriannya inisiatif MUI dan cendekiawan muslim, didukung oleh tokoh pemerintah dan investor. Operasionalnya, BMI mulai beroperasi efektif pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal yang tercatat. Bank ini diakui sebagai bank syariah pertama yang beroperasi secara komersial di Indonesia. Makna historis kehadiran BMI menunjukkan bahwa ide ekonomi syariah bisa diwujudkan dalam bentuk lembaga perbankan formal yang tunduk pada peraturan perbankan nasional, Bank Muamalat, ditambah dengan 3. Pengakuan regulator
dan perluasan. Di tahun 1990-an sampai awal 2000-an, respon pemerintah terhadap munculnya bank syariah termaksud pengaturan hukum yang memungkinkan bank bergerak sesuai prinsip syariah dan beroperasi di bawah kerangka perbankan nasional. Krisis finansial Asia di tahun 1997 sampai 1998 juga menjadi momentum beberapa bank konvensional mempertimbangkan unit syariah sektor syariah sebagai alternatif model bisnis di inklusis wawasan yuridika. Yang keempat, perkembangan institusi nasional dan produk. Di tahun 2000-an, lembaga keuangan komplementer atau asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga pembiayaan mikro syariah mulai muncul. Regulasi dan fatwa semakin berkembang untuk mengatur akad, produk pembiayaan, dan mekanisme investasi sesuai syariah, sementara market share masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional. Ekosistem mulai memungut jurnal Daarul Huda. Yang kelima, akselerasi Master Plan Nasional dan konsolidasi. Di tahun 2010 sampai 2020-an, Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 sampai 2024 diluncurkan oleh pemerintah KNKS atau KNEKS pada tanggal 14 Mei 2019 dengan tujuan strategis menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global melalui penguatan ekosistem infrastruktur, sumber daya manusia, dan pembiayaan halal. Dokumen Master Plan ini menjadi peta jalan kebijakan dan inisiatif lintas kementerian otoritas. Konsolidasi besar pada tanggal 1 Februari 2021 yaitu peresmian oleh Presiden 3 bank syariah milik BUMN digabungkan menjadi PT Bank Syariah Indonesia atau biasa disebut dengan BSI, hasil merger Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Langkah ini dimaksudkan membentuk institusi syariah berskala besar untuk meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar. Merger formal mendapat izin OJK awal di tahun 2021. Setkap. Yang keenam, era digital, di mana produk inovasi dan arah ke depan. Di tahun 2020 sampai sekarang muncul fintech syariah berbasis syariah yang mempercepat inklusi keuangan. Regulasi fintech syariah diteruskan disesuaikan dan adanya inisiatif sukuk hijau atau Green Sukuk menunjukkan integrasi nilai syariah dengan isu keberlanjutan atau biasa disebut dengan ESG. Pemerintah dan KNEKS juga sedang menyusun master plan lanjutan untuk periode berikutnya. Dampak dan implikasi sejarah bagi kondisi saat ini. Singkatnya, warisan muamalat, keberadaan bank muamalat memberikan preseden legal dan operasional yang memungkinkan bank-bank lain secara investor mempercayai model ini. Bank muamalat regulasi yang bertahap. Pemerintah bereaksi setelah munculnya bank syariah pertama dengan meletakkan kerangka hukum yang makin matang sehingga sektor bisa berkembang secara resmi. Konsolidasi sebagai jawaban skala, di mana merger BSI adalah contoh konkret strategi meningkatnya skala, efisiensi, dan kemampuan bersaing terhadap bank konvensional. Yang pertama, tantangan regulasi, di mana regulasi dalam industri perbankan syariah cenderung kompleks dan dinamis. Beberapa penyebabnya yaitu perubahan kebijakan pemerintah dan otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia terus memperbaharui aturan untuk menyesuaikan perkembangan industri dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, standar syariah yang ketat. Setiap produk dan aktivitas perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah komplain seperti bebas riba, gharar, dan maisir. Kesesuaian ini harus divalidasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang berikut banyaknya aturan teknisi. Implementasi regulasi seperti PSAK, syariah manajemen risiko syariah, serta aturan pembiayaan penyebab bank syariah harus dimiliki SDM dan sistem yang kuat. Berikutnya dampak pada operasional. Jadi perubahan
perubahan regulasi dapat mempengaruhi proses bisnis, struktur produk, sehingga persyaratan pelaporan. Intinya, bank syariah harus adaptasi dan proaktif mengikuti perubahan regulasi agar tetap kompetitif dan patuh. Yang kedua, persaingan dengan bank konvensional, di mana bank konvensional sudah lebih dulu mendominasi pasar dan memiliki jaringan yang luas. Berikutnya, tantangan yang muncul yaitu brand awareness. Banyak masyarakat masih lebih familiar dengan bank konvensional. Yang kedua, produk lebih variatif. Bank konvensional memiliki kapasitas inovasi produk yang tinggi. Berikutnya, biaya operasional, di mana bank syariah sering memiliki biaya operasional lebih besar karena harus menjaga kepatuhan syariah. Selanjutnya, kesalahpahaman konsep syariah. Sebagian nasabah mengira layanan syariah lebih rumit dan kurang menguntungkan. Untuk mengatasinya, strategi pemasaran harus edukatif dan menonjolkan manfaat unik syariah seperti keadilan, transparansi, dan berkelanjutan. Yang ketiga, peluang teknologi fintech, financial atau fintech. Fintech menjadi peluang besar yang dapat mengangkat kinerja bank syariah. Yang pertama, digital banking, yaitu mobile banking, internet banking, dan e-wallet syariah memudahkan akses bagi nasabah. Yang kedua, otomatis proses bisnis. Penggunaan AI, machine learning, dan big data membantu analisis risiko, penilaian pembiayaan, serta deteksi fraud. Yang ketiga, kerjasama dengan fintech syariah, misalnya peer-to-peer lending syariah, crowdfunding wakaf, dan zakat, serta investasi syariah digital. Yang keempat, efisiensi operasional. Jadi teknologi mengurangi biaya layanan dan mempercepat proses akad secara online. Jika dimanfaatkan dengan baik, bank syariah dapat bersaing lebih kuat di era serba digital ini. Keempat, kesadaran masyarakat. Peluang datang dari meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan halal. Yang pertama, pertumbuhan kelas menengah muslim meningkatkan permintaan produk keuangan syariah. Yang kedua, gerakan hijrah dan ekonomi halal membantu popularitas perbankan syariah. Yang ketiga, edukasi keuangan syariah melalui media sosial, kampus, dan lembaga dakwah semakin masif. Yang kelima, kepercayaan terhadap sistem syariah yang dianggap lebih adil, aman, dan stabil. Jadi bank syariah harus memanfaatkan momentum ini melalui kampanye edukasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, inovasi produk. Agar relevan dengan kebutuhan modern, bank syariah perlu terus berinovasi. Misalnya pembiayaan mikro syariah untuk UMKM dan usaha perumahan. Yang kedua, produk investasi berkelanjutan atau green finance yang ramah lingkungan dan beretika. Yang ketiga, produk tabungan dan pembiayaan digital yang fleksibel dan mudah digunakan. Yang keempat, kartu pembiayaan syariah seperti setara kartu kredit dengan akad yang sesuai syariah seperti kafalah atau ijarah. Yang kelima, pembiayaan properti dan kendaraan dengan skema murabaha dan ijarah mutahiyah tamlik. Semakin inovatif produk yang ditawarkan, semakin besar peluang bank syariah menarik nasabah baru. Yang keenam, perkembangan global. Tren internasional membantu bank syariah Indonesia melihat praktik terbaik seperti negara-negara seperti Malaysia, Bahrain, dan Uni Emirat Arab menjadi benchmark lembaga keuangan syariah global. Selanjutnya, global sukuk market terus tumbuh dan membuka peluang pembiayaan besar dengan basis syariah. Selanjutnya, teknologi finansial syariah global juga berkembang pesat, memungkinkan kolaborasi lintas negara. Standar internasional biasa dijadikan pedoman untuk meningkatkan
kualitas produk dan operasional. Dengan mengikuti tren global, Bank Syariah Indonesia dapat memperkuat posisi di pasar internasional. Jadi keuangan perbankan syariah Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti regulasi kompleks, persaingan ketat hingga kebutuhan inovasi. Namun peluang yang tersedia lebih besar, terutama dari perkembangan teknologi fintech, meningkatkan kesadaran masyarakat, kemajuan inovasi produk, dan tren global untuk tumbuh dan berkelanjutan. Bank Syariah perlu adaptasi terhadap regulasi dan membangun strategi pemasaran yang kuat, memanfaatkan teknologi digital, meningkatkan edukasi dan literasi syariah, dan mengembangkan produk inovasi dan relevan. Dengan langkah-langkah tersebut, Bank Syariah dapat bersaing dan berkembang di pasar keuangan modern yang semakin kompetitif. Literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah. Sebagian besar masyarakat paham konsep halal tapi belum paham mekanisme produk syariah. Bagaimana bagi hasil bekerja, risiko dan biaya tersembunyi. Akibatnya nasabah memilih produk konvensional karena lebih familiar. Dampaknya rendahnya penyerapan produk syariah, pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK lambat, dan keterbatasan penetrasi ke segmen informal atau UMKM. Penyebabnya pendidikan keuangan terbatas, bahasa pemasaran yang teknis, serta informasi yang tersebar tidak konsisten. Rekomendasinya sebaiknya dilakukan kampanye literasi terpadu, bank ditambah OJK ditambah KNEKS dan DSN MUI. Materi edukasi sederhana seperti video pendek, ilustrasi kasus, pelatihan di tingkat komunitas atau masjid, integrasi materi ekonomi syariah ke kurikulum perguruan tinggi dan politeknik. Yang kedua, persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional memiliki skala ekonomi, brand awareness, infrastruktur digital, dan jaringan cabang yang lebih besar. Bank syariah sering dipandang sebagai niche untuk segmen tertentu. Dampaknya sulit menarik nasabah retail mass market, melambatnya ekuisisi korporasi besar, dan tekanan margin. Penyebabnya kebijakan pemasaran yang kurang agresif, keterbatasan produk komprehensif, serta persepsi layanan yang kurang modern. Rekomendasinya diferensiasi melalui layanan halal ditambah dengan nilai tambah, fitur ESG syariah, peningkatan layanan digital dan UX, aliansi strategi dengan pemain fintech atau marketplace untuk memperluas channel. Yang ketiga, skala usaha dan modal terbatas. Banyak bank syariah, terutama swasta atau daerah, memiliki aset kecil sehingga tidak bisa berkompetisi pada kredit korporasi besar atau membiayai proyek infrastruktur. Dampaknya keterbatasan pembiayaan proyek besar, kurangnya kapasitas to absorb liquidity shock, pembiayaan UMKM terbesar ke institusi mikro. Penyebabnya fragmentasi industri, akses modal yang lebih sulit, dan konvertisme investor. Rekomendasinya konsolidasi seperti merger untuk menciptakan skala, mendorong modalisasi melalui IPO, dana pemerintah atau sukuk, menciptakan mekanisme interbank syariah untuk likuiditas. Yang keempat, ketersediaan SDM syariah yang kompeten. Kebutuhan tenaga yang menguasai fikih muamalah, manajemen risiko syariah, produk syariah modern, dan teknologi finansial. Dampaknya keputusan produk yang kurang inovatif, interpretasi akad yang tidak seragam, serta menyebabkan jumlah program pendidikan formal terbatas, kurangnya pelatihan praktik di industri. Rekomendasinya pengembangan program profesi bersertifikat, kerjasama bank universitas untuk magang, beasiswa untuk studi keuangan syariah, dan pemrograman reskilling untuk staf IT agar paham aspek syariah. Yang kelima, infrastruktur teknologi yang belum merata. Adopsi core banking modern, API, dan
Mobile banking belum merata, beberapa bank kecil masih bergantung sistem lama. Dampaknya pelayanan digital lambat, biaya operasional tinggi, risiko keamanan data menyebabkan biaya investasi tinggi, kurangnya talent TI, dan prioritas modal. Rekomendasi adopsi cloud safe atau sesuai regulasi, penggunaan core banking as service, kerjasama fintech view open APIs, dan standarisasi keamanan siber. Yang keenam, regulasi dan standarisasi akad. Fatwa dan interpretasi akad bisa berbeda antara Dewan Pengawas Syariah. Belum ada standarisasi internasional yang mudah diadopsi. Dampaknya ketidakpastian hukum dan hambatan produk lintas negara dan ketidakpastian biaya kepatuhan. Penyebabnya perkembangan produk finansial yang cepat perbedaan pandangan fikih dan kelembanan adaptasi regulasi. Rekomendasinya harmonisasi fatwa, pedoman akad standar untuk produk umum, dan percepatan regulasi fintech syariah. Yang ketujuh, persepsi publik dan isu syariah premium. Penjelasan sebagian orang beranggapan produk syariah lebih mahal atau prosesnya rumit. Ada juga kekhawatiran tentang transparansi akad. Dampaknya hambatan konversi nasabah dari bank konvensional, menyebabkan komunikasi nilai yang kurang tepat, pengalaman layanan yang belum konsisten. Rekomendasinya prinsip transparansi, simulasi produk yang mudah dipahami, testimoni pelanggan, dan sertifikat halal atau integrasi yang jelas pada produk. Tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah. Yang pertama, literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah. Banyak masyarakat belum memahami konsep dasar syariah seperti akad, bagi hasil, atau larangan riba. Tingkat literasi syariah masih di bawah literasi keuangan konvensional sehingga mempengaruhi minat menggunakan produk syariah. Yang kedua, persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional memiliki jaringan lebih besar, teknologi lebih maju, dan produk lebih dikenal. Perbankan syariah masih dianggap alternatif, bukan arus utama. Yang ketiga, skala usaha dan modal terbatas. Banyak bank syariah memiliki aset yang jauh lebih kecil dibandingkan konvensional. Keterbatasan modal menghambat ekspansi, inovasi teknologi, dan pembentukan cabang baru. Yang keempat, ketersediaan SDM syariah yang kompeten. Masih kurang tenaga ahli yang memahami fikih muamalah, keuangan syariah, dan manajemen risiko. Pelatihan dan sertifikasi masih perlu ditingkatkan. Yang kelima, infrastruktur teknologi yang belum merata. Digitalisasi sedang berkembang, namun implementasi pada bank syariah masih kalah cepat dibandingkan bank besar konvensional. Integrasi sistem atau core banking, mobile banking syariah masih perlu diperkuat. Yang keenam, regulasi dan standarisasi akad. Meskipun regulasi cukup lengkap, masih ada perbedaan interpretasi mengenai akad tertentu. Standarisasi produk dan fatwa perlu terus diperbaharui untuk mengikuti perkembangan industri. Yang ketujuh, persepsi publik dan isu syariah premium. Sebagian masyarakat menilai layanan syariah lebih mahal atau kurang menarik. Edukasi dan sosialisasi belum optimal. B. Peluang dalam keuangan dan perbankan syariah. Yang pertama, mayoritas penduduk muslim. Dengan lebih dari 200 juta muslim, Indonesia memiliki potensi pasar syariah terbesar di dunia. Kesadaran memiliki produk halal semakin meningkat. Yang kedua, dukungan pemerintah dan regulator. Penguatan regulator oleh OJK, Bank Indonesia, dan DSN MUI, Program Master Plan Ekonomi Syariah Islam di tahun 2019 sampai 2024, pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Yang ketiga, perkembangan ekonomi halal. Permintaan besar untuk sektor halal seperti makanan, fashion, farmasi, dan wisata halal membuka peluang pembiayaan syariah untuk UMKM dan industri kreatif halal. Yang keempat, transformasi digital, di mana digital banking syariah, fintech syariah, dan mobile banking membuat akses lebih mudah. Kolaborasi bank syariah dengan startup teknologi membuka
layanan-layanan efisien dan modern. Yang kelima, potensi pembiayaan UMKM, di mana UMKM merupakan 99% pelaku usaha di Indonesia. Pembiayaan berbasis syariah seperti murabahah, mudarabah, musyarakah sangat cocok bagi UMKM. Yang keenam, konsolidasi dan penguatan industri. Contohnya seperti pembentukan Bank Syariah Indonesia atau biasa disebut dengan BSI, hasil merger 3 bank syariah BUMN, memperkuat kapasitas aset teknologi SDM dan jangkauan layanan. Yang ketujuh, investor global dan tren keuangan berkelanjutan. Keuangan syariah relevan dengan prinsip berkelanjutan seperti etis, bebas riba, tidak spekulatif. Investor global semakin tertarik pada sukuk hijau atau green sukuk dan pembiayaan ramah lingkungan. Jadi perbankan dan keuangan syariah Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat ekonomi syariah global meski menghadapi tantangan seperti literasi rendah, kompetisi ketat dan infrastruktur terbatas. Peluangnya jauh lebih besar dengan dukungan pemerintah, transformasi digital, dan pertumbuhan industri halal serta mayoritas penduduk muslim. Indonesia berada pada posisi strategis untuk mengembangkan sektor ini secara signifikan. Tantangan dan peluang dalam keuangan serta perbankan syariah di Indonesia. Tantangan regulasi, salah satu tantangan utama adalah regulasi yang sering berubah. Kebijakan pemerintah dan standar syariah yang ketat dapat mempengaruhi operasional bank syariah. Memahami regulasi ini penting untuk memastikan kepatuhan dan berkelanjutan. Persaingan dengan bank konvensional. Selanjutnya, persaingan dengan bank konvensional, di mana bank syariah menghadapi persaingan yang ketat dari bank konvensional meskipun menawarkan produk yang sesuai syariah. Tantangan dalam menarik nasabah tetap ada, strategi pemasaran yang efektif dan pemahaman pasar yang sangat penting. Yang kedua, peluang teknologi finansial. Perkembangan teknologi finansial atau fintech memberikan peluang besar bagi bank syariah. Inovasi dalam layanan digital dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Bank syariah harus memanfaatkan teknologi untuk bersaing di era digital. Kesadaran masyarakat. Yang ketiga, kesadaran masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah membuka peluang baru. Edukasi dan promosi yang tepat dapat menarik lebih banyak nasabah. Penting untuk membangun pemahaman yang kuat tentang manfaat perbankan syariah. Yang keempat, inovasi produk, di mana inovasi dalam produk keuangan sangat penting untuk menarik nasabah baru. Jadi, bank syariah perlu mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern seperti pembiayaan mikro dan investasi berkelanjutan. Yang kelima, perkembangan global, di mana perbankan syariah tidak hanya berkembang di Indonesia tetapi juga secara global. Memahami tren internasional dapat memberikan wawasan tentang strategi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Jadi menavigasi tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memerlukan pemahaman yang mendalam. Dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, dan kesadaran masyarakat, bank syariah dapat tumbuh dan bersaing di pasar yang semakin kompleks. Tantangan dan peluang dalam keuangan serta perbankan syariah di Indonesia. Tantangan regulasi, salah satu tantangan utama adalah regulasi yang sering berubah. Kebijakan pemerintah dan standar syariah yang ketat dapat mempengaruhi operasional bank syariah. Memahami regulasi ini penting untuk memastikan kepatuhan dan berkelanjutan. Persaingan dengan bank konvensional. Selanjutnya, persaingan dengan bank konvensional, di mana bank syariah menghadapi persaingan yang ketat dari bank konvensional meskipun menawarkan produk yang sesuai syariah. Tantangan dalam menarik nasabah tetap ada, strategi pemasaran yang efektif dan pemahaman pasar yang sangat penting. Yang kedua, peluang teknologi finansial. Perkembangan teknologi finansial atau fintech memberikan peluang besar bagi bank syariah.
Inovasi dalam layanan digital dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Bank syariah harus memanfaatkan teknologi untuk bersaing di era digital. Kesadaran masyarakat. Yang ketiga, kesadaran masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah membuka peluang baru. Edukasi dan promosi yang tepat dapat menarik lebih banyak nasabah. Penting untuk membangun pemahaman yang kuat tentang manfaat perbankan syariah. Yang keempat, inovasi produk, di mana inovasi dalam produk keuangan sangat penting untuk menarik nasabah baru. Jadi, bank syariah perlu mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern seperti pembiayaan mikro dan investasi berkelanjutan. Yang kelima, perkembangan global, di mana perbankan syariah tidak hanya berkembang di Indonesia tetapi juga secara global. Memahami tren internasional dapat memberikan wawasan tentang strategi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Jadi menavigasi tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memerlukan pemahaman yang mendalam. Dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, dan kesadaran masyarakat, bank syariah dapat tumbuh dan bersaing di pasar yang semakin kompleks. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.